Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Terima kasih telah berkunjung ke channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Di video kali ini saya akan melanjutkan kembali mengerjakan contoh soal PT Cakrawala yang dikerjakan menggunakan komputer akuntansi dengan aplikasi ABSS Accounting versi 25. Nah, di video terakhir ini saya sudah menyelesaikan untuk semua transaksi dan membuat trial balance. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan dengan mengerjakan bukti memorial atau untuk penyesuaiannya. Kita mulai dari bukti memorial yang pertama, di mana diketahui pada bukti memo yang pertama ini dengan nomor BM01, berdasarkan rekening koran diketahui bahwa data berikut terdapat pendapatan bunga bulan Desember sebesar 4 juta ya. Lalu ada dikenakan biaya administrasi sebesar 360.000. Nah, dari transaksi ini akan dicatat di dalam bukti memorial dicatat di dalam record journal entry ya. Jadi saya akan mencatat bukti memorial ya penyesuaian ini ke dalam record journal entry. Saya buat di sininya adalah BM 01. Tanggalnya adalah 31 Desember 2022. Ini adalah penyesuaian. Oke, yang pertama adalah pendapatan bunga. Pasti kalau pendapatan bunga itu menjadi menambah cash in bank ya. Oke, kita mulai dari pendapatan bunganya itu ada di kredit. Kita buat yang debit dulu, beban administrasi dulu. Beban administrasi bank service charge-nya dulu. Bank service charge-nya itu 360.000. Lalu ada pendapatannya. Kita lihat pendapatannya adalah interest revenue. Nah, ini dia. Interest revenue-nya nilainya adalah 4 juta. Lalu, cash in bank-nya adalah selisih dari interest revenue dan bank service charge-nya. Jadi, otomatis selisihnya adalah 3.640.000. Nah, ini adalah jurnal yang akan dicatat apabila menemui bukti memorial penyesuaian seperti ini. Diketahui kalau pendapatan bunga 4 juta nih, interest income 4 juta. Bebannya adalah 360.000 ya, beban administrasi banknya. Dan pastinya penyesuaian yang ada kalimatnya cash itu adalah pendapatan jasa giro seperti ini. Jadi cash in bank-nya adalah selisih dari beban administrasi dan pendapatan bunga. Nah, ini kalau udah kita simpan. Lanjut ke penyesuaian yang kedua. Ini adalah bukti memorial nomor 2 kita buat. Ini penyesuaian. Yang pertama, persediaan akhir perlengkapan toko dinilai 4.300.000. Lalu kita lihat di tabel perlengkapan toko. Store supplies. Nah, ini di sini store supplies-nya 6 juta. Kalau store supplies-nya 6 juta, persediaan akhir 4.300.000. Itu dicari selisihnya, berarti bebannya berapa? Nah, ini penyesuaian. Bebannya adalah store supplies expense. Berarti 6 juta. 6 juta. 6 juta dikurangin dengan 4.300.000. Jadi 1.300.000 itu yang menjadi beban. Karena penyesuaian ini adalah mencatat bebannya, jadi biar nampak nilai sebenarnya yang terpakai. Jadi dicatat sebenarnya bebannya yang terpakai store supplies itu berapa sih perlengkapan, dan sisanya benar-benar store supplies itu berapa. Jadi kalau persediaan akhir store supplies-nya 4.300.000, ya yang menjadi beban adalah 1.700.000.
Karena kalau namanya persediaan akhir itu pastinya nanti nilai pending di perlengkapan itu adalah 4.300.000. Seperti ini. Dasarnya adalah membuat pelabelan dulu. Jadi semua transaksi yang kita kerjakan sampai dengan bukti nomor 26 selesai, kita bikin neraca saldo ya. Neraca saldo itulah yang menjadi dasar untuk bikin penyesuaian. Nah, ini dia store surplus-nya nilainya 6 juta. Kalau memang perlengkapan di akhir periode 4.300.000 yang menjadi beban hanyalah 1.700.000 didapat dari 6 juta dikurangi 4.300.000. Oke, lanjut penyesuaian yang berikutnya. Beban sewa toko bulan Desember 1.500.000. Nah, ini udah ada nama bebannya. Berarti kita beban sewa toko berarti rent expense 1.500.000. Tidak perlu lagi kita menghitung. Debitnya adalah rent expense, kreditnya adalah prepaid rent. Seperti ini. Lanjut berikutnya, beban asuransi bulan Desember. Udah jelas disebutkan beban asuransi, berarti lanjut insurance expense. Nilainya adalah 850.000. Kreditnya adalah prepaid insurance. Seperti ini. Ini adalah jurnalnya. Bu, boleh nggak sih kalau saya bikin satu jurnal, saya record, bikin lagi? Ya nggak apa-apa, digabung seperti ini juga nggak apa-apa. Karena kita sudah memisahkan debit kreditnya sesuai dengan urutan ini ya. Oke, lanjut. Pada bukti memorial nomor 2 ini, cadangan kerugian piutang dinilai 4% dari saldo piutang. Berarti kita hitung dulu, berarti bebannya dulu, BDP Expense, kita ngitung nilainya adalah 4% ya. Berarti sama dengan, kita lihat nilai piutangnya berapa. Nah, ini nilai piutangnya. 509.220.000. 509.220.000 dikali 4% ya, 4% berarti 0,04. 4%. Nanti hasilnya ini masih ada lanjutannya. Hasilnya harus kita kurangin dari allowance. Nah, karena hasilnya ini adalah 20 juta, kalau dikali dengan soal kita tadi piutang kali 4%, tetapi neraca saldo akhir kita allowance-nya ada 41.572.000. Nah, nilai di dalam allowance ini nantinya harus 20.368.800. Jadi kita kurangi nilainya. Kita kurangin dengan 41.572.000. Oke, ini nggak mau kita pakai Excel saja ya, kita hitungnya. Tadi nilainya adalah 509.220.000. Oke, berarti ini dikali 4%. Oke, lalu ternyata neraca saldo akhir kita adalah 41.572.000. Berarti ini dikurangi dengan ini. Berarti kita harus menginput sebesar 21.203.200. Ini harus kita kurangi nilai dari allowance-nya. Oke, kita catat. Berarti debitnya, makanya dulu kita masukin 21.203.200 rupiah.
Nah, debitnya bukan bad debt expense tapi allowance. Kita kurangi nilai allowance-nya. Kreditnya adalah bad debt expense. Oke, kita record dulu. Nah, sekarang kita lihat di account list angka allowance-nya. Nah, angka allowance-nya itu harus sebesar 4%. Nah, ini dia. Nilai yang ini ya. Oke, kalau udah kita lanjut berikutnya pada soal kita. Selanjutnya lihat bukti memorial nomor 3. Oke, di mana dilakukan perhitungan penyusutan aset tetap sebesar 7.450.000. Kita lihat aset tetapnya, yang ini aset tetapnya ya. Kita buat jurnalnya. Bikinnya tadi di record journal entry. Beban penyusutan. Depresiasi expense 1.450.000. Kreditnya adalah akumulasi depresiasi equipment. Jadi beban pada akumulasi ya. Kalau udah record. Satu lagi penyesuaian yang harus dikerjakan di BM nomor 4. Oke, di sini adalah gaji bulan Desember sebesar 4.500.000 akan dibayar di awal bulan. Nah, sekarang kita buat berarti beban gaji nilainya adalah 4.500.000 pada akun expense payable. Lanjut berikutnya adalah biaya telepon dan listrik 2.750.000 akan dibayar tanggal 5 Januari, dibayar awal bulan lagi. Berarti beban lagi telepon dan elektrik expense ya, nilainya 2.750.000 pada expense payable. Nah, ini adalah jurnalnya. Oke, kalau udah BM04 kita simpan, record. Oke. Lanjut berikutnya. Ini adalah penyesuaian terakhir pada soal PT Cakrawala. Kita buat nomornya. Yang pertama adalah tutup saldo akun PPN masukan dan PPN keluaran. Kita lihat PPN masukan dan keluaran. PPN income-nya ini. Oke, kita tutup. Berarti PPN outcome dulu. PPN outcome. Kalau ditutup debit jadi kredit, kredit jadi debit. Nah, ini kan saldo PPN outcome sudah kredit, kalau ditutup jadi debit. Nah, nilainya adalah 64.240.000. Lalu kita nutup PPN outcome dan income. Nah, ini PPN income ini dia. Berarti taruh di sebelah kredit. Nilainya bukan 64 juta, tapi sesuai dengan ini. Neraca saldo akhir kita nilai PPN-nya. Nilai PPN income.
Kita ketik ulang 57.750.000. Selisihnya baru ke PPN payable. Ini adalah jurnal untuk menutup akun PPN masukan dan keluaran. Jadi PPN keluaran adalah PPN outcome. Jadi saldonya kredit didebitkan. Ini dasar angkanya dari neraca saldo akhir ya. Dari trial balance nih dia. PPN outcome ada di kredit, didebitkan biar nanti nol, dan PPN out income ada di debit nih dia, dan dikreditkan. Selisihnya adalah PPN payable. Oke, lanjut penyesuaian yang terakhir. Hitung pajak penghasilan dengan tarif tunggal. Ini soalnya disuruhnya tarif tunggal loh ya. 20% tanpa menggunakan pasal 31 UU nomor 36. Nah, catat PPN-nya PPh-nya adalah ke dalam tax expense dan income tax payable. Oke. Income tax expense berarti income tax expense. Income tax expense kita hitung nilainya di Excel. Kita hitung perkaliannya berarti kita tulis berapa angka salesnya adalah 584 juta. Oke. Di sini di soalnya disebutkan menggunakan tarif tunggal tanpa menggunakan pasal 31. Oke. Kita kalikan ini dengan tarif tunggal 20%. 20% kali 50%. 54.400.000. Oke, kita catat di sini. 58.400.000. Berarti income tax payable. Lalu nilainya ini, income tax payable ini dikalkulasi ke prepaid tax. Berarti kita buat lagi income tax payable. Income tax payable. Kreditnya nanti prepaid tax. Kita lihat nilai prepaid tax-nya. Prepaid tax-nya nilainya adalah, ini dia prepaid tax nilainya 17 juta. Kita sini kita taruh 17 juta. Prepaid tax. Kalau misalnya jurnalnya mau digabung juga boleh, misalnya jurnalnya income tax expense 58.400.000, terus ada income tax payable dan prepaid tax juga langsung boleh. Jadi nilainya income tax payable-nya sudah berkurang senilai 17 juta juga boleh langsung ya. Oke, kalau udah record, kita lihat angka prepaid tax-nya nih. Prepaid tax-nya udah 0. Oke, kalau semua memo udah kita input, maka kita membuat report. Pertama adalah report standar balance sheet. Ya, ini dia Desember. Kita simpan, send to PDF. Kita buat folder baru aja, report. Report ya. Oke, kita simpan di sini. Jangan lupa bikin reportnya nama masing-masing dibikin. Untuk proses belajar tuh nama report ada nama masing-masing seperti ini di sini gitu caranya. Oke, kalau udah lanjut laporan laba rugi income statement. Kita buatnya dari Januari. Oke, kalau udah send to PDF lagi. Ya. Lalu kita buat juga laporan arus kas, statement of cash flow bulan Desember. Oke, send to PDF. Jangan lupa dikasih nama. Kemudian jangan lupa buat kayak buku besar account transaksi accrual. Ya. Seperti ini tampilannya. Ini adalah seperti buku besar ya. Oke, send to PDF.
Kemudian bikin buku besar pembantu piutang rekapnya ya, piutang. Ini adalah nama piutang, total piutang pada 1 tahun ini. Ya, ini dia nilainya. Dia terdiri dari nih, oke, send to PDF. Ini yang receivable. Kalau yang hutang ke purchase, reconciliation summary. Oke. Nilai ini harus sama dengan di sini. Ini adalah account payable. Ini rekapnya. Terdiri dari CV bulan dan PT BIN. Oke, send to PDF. Ya, ini namanya harus diubah. Kalau nggak ketimpa, karena sama dengan payable, receivable. Oke, sekarang adalah rekap persediaannya. Inventory. Ini adalah nilai persediaan di akhir periode. Nah, jawaban ini harusnya akan bikin manual sama persis ya. Untuk Samsung TV LED 49 ada 39 dan TV LED 40 ada 32 stok terakhirnya. Ini send to PDF. Ini bisa dibandingkan kalau kita ngerjain manual ya. Oke, lanjut. Kalau mau lihat detailnya kita buat di item register detail coba. Nah, ini dia detailnya. Ini sama jawabannya kayak di kartu persediaan. Jadi, ini adalah report yang sama di kartu persediaan. Oke, jadi kamu mau lihat jawaban manual dengan komputer, nah ini perbandingannya. Ini sama nih prosesnya. Kalau komputer ini udah otomatis metodenya rata-rata ya. Kalau udah send to PDF. Ini yang untuk rekap. Ini kartu piutangnya lah ya, di kartu piutangnya. Item register detail. Ini sama dengan jawaban kartu piutang. Oke. Tadi kalau yang piutang bisa kita bandingkan sebentar. Ini piutangnya, ini kartu kartu persediaannya ya. Kita cek jawaban kita yang udah kita buat di manual. Nah, ini dia stok terakhir yang ada di Samsung TV LED 49. Yang ini. Ini dia ada 39 saldonya. Oke. Ini dia saldo terakhir ada 39, totalnya ada 327.600.000 sama tuh. Nah, kalau yang kedua adalah 32 unit ada totalnya 211.200.000. Nah, kalau mau bikin tampilan seperti ini yang tadi, ini dia, yang item register detail. Nah, ini tampilannya sama sebentar. Ini Samsung 40. Tuh, sama posisinya. Ini saldonya. Ini detailnya. Ini yang Samsung 40. Ini di atas nih saldo 18 sama ya, 19, 29 nih. 18, 19, 29, ini 40 yang Samsung TV LED 40. Nah, yang 49 ini dia. Saldo dari 31 tuh sama. Totalnya 260.400.000. Jadi jawaban antara manual dan komputer sama tapi dengan menggunakan metode yang sama ya, seperti ini. Oke. Demikian video kita kali ini telah menyelesaikan untuk semua bukti memorial yang ada pada PT Cakrawala. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.